yang dilakukan oleh orang Indonesia atau siapapun, usaha untuk mengekspresikan keinginan untuk merdeka, salah satunya dengan mencoba membuat nama lain daripada Hindia Belanda, itu subversif. Jadi pada abad ke-16 itu, Eropa sudah mulai muncul nih. Teman-teman, Portugis ini adalah orang Eropa pertama. Memang ada Marco Polo tadi, tapi ada sambungannya. Orang Eropa pertama yang membawa misi untuk menaklukkan itu, untuk menjajah. Kayak gitu. Buktinya adalah dengan ditaklukkannya Malaka pada tahun 1511 itu. Kayak gitu. Nah, ketika dia ditaklukkan, yang menarik adalah benteng-benteng Portugis itu dibangun dari sisa-sisa makam orang Muslim. Kayak gitu, dari batu-batu itu kan. Kayak gitu. Nah, kalau kita pernah mendengar bahwa salah satu tujuan orang Eropa datang ke kita dengan 3G, ya, 3G gitu ya. 3G itu gold, gospel, dan glory. Yaitu salah satunya adalah kekayaan dan agama gitu ya. Nah, Portugis lah sebagai pihak yang tepat kayak gitu. Kita kasih predikat membawa misi itu. Karena Belanda sebetulnya Belanda itu sebetulnya ketika datang ke Indonesia mereka tidak begitu peduli dengan penyebaran agama. Yang walaupun memang juga dituntut juga oleh orang-orang di Belanda untuk juga membawa misi itu. Tapi bukti di mana-mana mereka tidak begitu peduli dengan penyebaran agama itu. Tapi kalau Portugis berbeda. Mereka itu di dalam catatannya selalu menyebut ambisi mereka untuk mengkristenkan gitu orang-orang yang ada di Nusantara. Karena apa? Karena Portugis itu punya trauma terhadap perang salib. Kayak gitu kan, mereka terlibat di situ. Nah, gitu. Jadi traumanya besar terhadap orang Islam. Jadi ketika mereka datang ke sini, mereka ketemu dengan kerajaan Islam. Semakin kuat ambisi mereka untuk sudah mau menaklukkan Islam pula gitu. Ketemu nih musuh kita nih kayak gitu. Jadi kayak semacam visi misinya mereka dari perang salib itu dibawa ke Nusantara. Jadi gospel, gold, glory itu memang Portugis lah sebetulnya yang berhak menyandang itu. Kalau Belanda agama mereka nggak begitu penting gitu ya teman-teman. Nah, terus yang saya mau tekankan juga bahwa pada abad ke-15 ini kita punya banyak sekali kerajaan nih. Kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan besar. Kalau kerajaan besar itu ya kita tahu ada di Jawa ada Mataram, kemudian ada Banten, kemudian ada Aceh, ada Malaka, kemudian ada yang Makassar. Di Maluku ada Ternate sama Tidore. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, masing-masing dari kerajaan-kerajaan ini mereka ini punya kepentingan sendiri. Kayak gitu. Misalnya ya, Mataram itu seperti yang saya sebutkan tadi, mereka itu masih tetap membawa semangat Majapahit untuk memperluas daerah kekuasaannya. Nah, ini menarik nih. Jadi untuk memperluas daerah kekuasaannya pada abad ke-16 itu, salah satunya itu misalnya daerah Belambangan di bagian timur itu ya, yang berdekatan dengan Bali. Di sana itu orangnya itu masih belum Islam, masih menganut Siwaisme. Ya gitu kan, sama mungkin ada juga Buddhisme gitu. Yang jelas bukan Islam. Nah, yang menarik adalah Bali nih. Bali ini kan kita bertanya-tanya nih, setidaknya saya bertanya-tanya, kenapa Bali ini tetap bertahan Hindunya? Kayak gitu ya. Sementara kan di tempat lain kan sudah Islam tuh. Kayak gitu. Kalaupun di Maluku juga ada Kristen, tapi setidaknya Islam juga kuat di sana. Tapi kenapa di Bali tetap bertahan? Itu ada kaitannya dengan dendam mereka sama Majapahit. Majapahit itu mengklaim daerahnya Bali sebagai daerah kekuasaan. Mereka nggak mau dong. Nah, ketika klaim itu dilanjutkan oleh Mataram, dan kemudian Mataram mau menyerang Belambangan, dan memang menyerang gitu ya. Yang bantu itu adalah Bali. Bali membantu Belambangan kayak gitu. Walaupun nanti pada akhirnya juga kalah gitu kan. Kayak gitu. Tapi setidaknya ini adalah jawaban kenapa Bali sampai sekarang tetap Hindu. Itu upaya mereka untuk menjaga tradisinya gitu.
menjaga tradisi dan dendamnya mereka dari Majapahit. Yang Majapahit sebetulnya sebesar-besarnya dia juga sebetulnya kontroversi. Misalnya orang-orang Sunda juga nggak suka dengan Majapahit. Karena misalnya Hayam Wuruk itu, si Gajah Mada itu kan pernah membantai prajurit-prajurit Sunda. Kayak gitu. Kerajaan Sunda ketika datang kayak gitu. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa pada abad ke-16 ini kerajaan-kerajaan ini sudah mulai punya aktivitas sendiri, punya kepentingan sendiri, punya politik sendiri. Majapahit kita senter di sini karena dia adalah salah satu yang terbesar di Jawa dan salah satu yang nanti akan ada sangkut pautnya dengan kesadaran kita sebagai Indonesia. Gitu. Ini bukan Jawa sentris, nanti akan saya jelaskan. Gitu. Nah, kemudian ketika kita masuk ke abad 16, ya abad 16 itu tadi ya. Abad ke-16 akhir, itu tadi kan abad 16 awal tuh, 15-11. Abad 16 akhir, Belanda udah datang, terlambat kan? Jadi Portugis itu 15-11. Belanda itu pertama kali datang tuh 5 Juni. Catat tuh. 5 Juni 1596. Berarti tinggal 4 tahun memasuki abad ke-17 kan? Kayak gitu. Nah, di akhir abad ke-16 ini Belanda itu datang. Yang pertama kali datang itu adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini dianggap sebagai orang Belanda yang sok tahu, bajingan, pokoknya jahat sekali gitu, peminum segala macam gitu. Nah, tapi kita lepaskan itu. Cornelis de Houtman itu jadi orang pertama Belanda yang datang ke Nusantara. Memang tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Dari Banten, kemudian dia lanjut ke Maluku. Setahun dia balik, kemudian setahun lagi, berarti sekitar 1601, itu dia tiba di Belanda dengan membawa cukup banyak rempah-rempah. Tapi bukan itu. Yang mengagetkan, yang menarik adalah orang Belanda kemudian merasa, wah, berarti bisa kita menemukan dunia baru, bisa kita bersaing sama sama Portugis. Kayak gitu ya. Jadi Belanda, nah jadi sudah ada dua orang Eropa nih. Nah, jadi ini kita letakkan ulang ya. Ada kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan yang sebelum masa Eropa datang itu sudah berkonflik satu sama lain, kemudian mulai masuk Eropa. Nah, bagaimana perannya Eropa? Menarik. Portugis itu agak berbeda dia model penguasaannya, model kolonialismenya dia dibanding Belanda. Dan Portugis itu terlalu ambisius dia kalau menurut orang Belanda. Terlalu luas dia kekuasaannya. Padahal faktanya secara politik dia tidak begitu signifikan. Bentengnya Portugis itu hanya ada di 2 tempat, yaitu Malaka sama Maluku. Bagus ya namanya, Malaka sama Maluku. Jadi cuma 2 itu tempatnya. Kalau Belanda enggak, kita kecil aja gitu, tapi dia fokus gitu. Makanya kenapa kemudian Belanda dia hanya memfokuskan salah satunya itu di Jawa. Kalau di timur dia cuma di Makassar, kalau di barat cuma di Aceh. Kayak gitu. Bagian timur ini termasuk kita yang Sunda kecil, Lombok, Sumbawa, Bali, itu mereka Belanda itu hanya mengupayakan bahwa kita ada di sana. Tapi secara penguasaan itu sebetulnya longgar sekali dibanding yang ada di Jawa. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Terus kita masuk ke abad ke-17 ya. Nah, jadi abad ke-16 akhir ini tadi kan Cornelis de Houtman. Ketika Cornelis de Houtman kembali ke sana, orang Belanda mulai percaya diri. Wah, kita sudah menemukan nih. Karena sebetulnya di konteks Eropa sendiri, Belanda itu sebetulnya bersaing sama Portugis. Gitu. Bersaing dengan Portugis, saling berperang. Jadi ketika mereka bisa berada di wilayahnya Portugis, itu kan kayak mereka bangga sekali gitu, dan Portugis kaget juga gitu. Sebetulnya banyak yang bisa saya ceritakan soal ini, tapi nanti satu-satu. Kemudian kita masuk ke abad 17. Gitu ya. Abad ke-17 ini, saya butuh 5 menit untuk mengakhiri yang ini. Abad ke-17 ini ditandai dengan ada yang namanya pelayaran liar. Pelayaran liar pasca de Houtman datang. Perusahaan-perusahaan Belanda pada akhirnya kemudian datang ke Nusantara. Tapi karena mereka banyak, mereka bersaing satu sama lain. Padahal sama-sama perusahaan Belanda.
Sehingga parlemen Belanda di sana menyarankan agar perusahaan-perusahaan ini bersatu saja. Kayak gitu, supaya tidak bersaing gitu. Parlemen Belanda gitu. Pada akhirnya, singkat saja, pada Maret 1602, kemudian company yang dalam bahasa namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie itu didirikan pada Maret 1602. Mulai didirikan. Jadi sekitar butuh 4 tahun lah tawaran parlemen agar perusahaan ini menyatukan diri itu didengar. Kayak gitu kan. Jadi daripada bersaing mending kita bikin aja gitu. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan tentang struktur VOC. Yang jelas mereka Belanda ini kemudian mulai bersatu nih. Gitu kan? Nah, diberikan wewenang oleh negaranya untuk berdagang ke sini. Mereka diberikan fasilitas militer, diberikan fasilitas tentara, diberikan kewenangan untuk merekrut pegawai, menggaji pegawai dan segala macam. Di sana nanti ada namanya direktur 17 Heren 17 namanya. Jadi ada 13 direktur gitu kan dari 6 atau 7 provinsi gitu. Amsterdam salah satunya yang paling banyak dapat jatah karena dia yang paling banyak peranannya. Nah, jadi kantornya di pusat tempat VOC nanti akan melapor gitu. Nah, yang menarik adalah apa sih yang dilakukan oleh VOC di awal-awal ini? Apa tujuannya? Tujuannya sebetulnya murni untuk berdagang awal-awalnya. Murni untuk berdagang. Tapi kemudian mereka merasa bahwa susah sekali berdagang di tengah para kerajaan yang saling saling saing gitu kan. Karena kadang banyak sekali bukti orang Belanda ini yang tiba-tiba, misalnya contoh ya, saya sebutkan contoh. Ternate sama Tidore yang kecil itu yang saling berhadapan itu mereka saling saling. Sehingga mereka berdua juga minta tolong sama Portugis, gitu kan? Jadi Portugis bingung nih, kita kemana nih? Ke Ternate apa Tidore gitu. Akhirnya kita pilih Ternate aja, mungkin dengan pertimbangan bahwa akan lebih menguntungkan. Dengan otomatis Tidore memusuhi Portugis. Tapi kan Portugis jahat sekali. Kita harus bilang dia jahat di bagian awal karena bukti menyebutkan bahwa Portugis nantinya akan membunuh dengan sadis seorang sultannya, sultan terakhir. Bukan sultan terakhir sih, Sultan Hairun. Itu ketika Sultan Hairun itu mendatangi istana Portugis. Gitu. Jadi sebetulnya mereka memang keinginannya menaklukkan besar. Jadi penaklukan total. Artinya saya ingin pendudukmu jadi rakyatku, kayak gitu maunya Portugis. Makanya mereka sebetulnya bilang kerjasama itu nggak jelas sebetulnya. Makanya mereka bunuh sultannya. Makanya pengganti sultannya itu anaknya namanya Sultan Babullah itu dendam sekali sama Portugis. Kayak gitu. Jadi gitu. Itu bukti bahwa yang akan mengubah kebijakan VOC nantinya. Jadi kan awal VOC datang, mereka kan dengan niat yang murni untuk berdagang. Gitu kan, bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di situ. Tapi mereka pusing gitu, gimana caranya kalau begini kondisi kerajaan-kerajaan ini. Belum pula, kalau kerjasama dengan penduduk lokal, mereka tidak saling memahami bahasa. Banyak orang Belanda yang tidak mengerti bahasa Melayu. Kayak gitu. Adat-adat cara berbisnis orang Eropa dengan orang pribumi berbeda. Misalnya gini, kalau dari sudut pandang mereka tidak mengkritik sistemnya, tapi mengkritik penduduknya. Mereka mengkritik penduduk bahwa mereka pemalas gitu ya. Mereka pemalas, mereka senang ngambil uang di awal tapi tidak bekerja gitu, sehingga banyak hutang. Kayak gitu, sehingga di Eropa itu disahkan ketika kamu punya hutang, kamu akan aku taklukkan dan kamu akan jadi budakku. Kayak gitu. Jadi gitu kondisinya. Nah, dua gubernur jenderal itu kayak semacam orang yang bertanggung jawab gitu. Kepalanya VOC di Nusantara itu dua, yang pertama itu memang mereka masih sangat hati-hati kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal. Tapi ada seseorang Belanda namanya Jan Pieter Zoon yang paling terkenal dalam sejarah, mudah sekali didapatkan namanya, atau namanya Koen gitu ya, Coen misalnya Koen. Jan Pieter Zoon ini adalah orang Belanda yang kemudian mereorganisasi seluruh sistem ini.
Dia pernah bilang, menulis surat ke direktur yang ada di Amsterdam. Dia bilang, kita tidak akan bisa menguasai perdagangan tanpa melakukan perang. Dan kita tidak bisa melakukan perang kalau tidak menguasai perdagangan. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah, riwayat kekerasan VOC itu dimulai dari Jan Pieterszoon Koen. Ya gitu ceritanya. Jadi Belanda itu kejam memang dimulai dari dia tuh, dari Jan Pieterszoon Koen ini. Kayak gitu. Jadi dia yang pertama kali, bahkan ada yang bilang bahwa cikal bakal runtuhnya VOC itu gara-gara dia juga sebetulnya. Dia keras sekali. Pokoknya kita harus, tidak boleh nih. Kita punya hak gitu. Jadi kita punya hak legal untuk melakukan monopoli di sini. Yang dia maksud adalah bahwa ini bukan daerahnya Portugis, ini bukan daerahnya Spanyol. Jadi kita berhak gitu. Itu yang dimaksud dia dengan berhak. Tapi kan kalau dari sudut pandang kerajaan kan kamu nggak berhak. Ini wilayahmu gitu. Tapi dia nggak campur dia. Jadi dia selalu pakai sudut pandang Eropa untuk menilai sesuatu kayak gitu. Nah, terus kita masuk mungkin langsung saya ke abad ke-17 saya loncat ya. Abad ke-17 akhir itu disinilah masa-masa keruntuhan keruntuhan kerajaan-kerajaan kecil itu. Gitu ya. Keruntuhan ini ya disebabkan oleh, kita tahu ya. Yang pertama adalah disebabkan oleh kerajaan-kerajaan yang saling berperang. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua itu kejamnya Eropa. Kolonialisme Eropa dalam hal ini Belanda. Itu mereka turut bermain, kadang menjadi wasit, kadang menjadi kadang ikut mendukung. Tapi sebetulnya tujuan besar kolonialisme Belanda di Indonesia itu bukan sebetulnya untuk menaklukkan kerajaan, enggak. Tujuannya sebetulnya untuk menjaga ketertiban. Dia enggak mau kerajaan Belanda itu, enggak mau kerajaan-kerajaan ini saling berperang. Tapi dia tetap mau juga bagaimana supaya Belanda itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan monopoli itu. Jadi itu tujuannya. Makanya kenapa kita kadang melihat bahwa ada kerajaan yang memang dikontrol oleh Belanda. Kan kalau kita pikir-pikir, kenapa nggak dikuasai aja seluruhnya orang Belanda ya langsung jadi raja misalnya, secara kasar ya. Tapi Belanda ternyata tujuannya bukan itu. Tujuannya memang hanya untuk menjaga ketertiban. Raja-raja ini nggak usah deh saling konflik kayak gitu loh. Nah, yang dia lakukan adalah pengontrolannya, gitu ya. Nah, akhirnya kerajaan-kerajaan ini karena berperang satu-satu, diikuti pula dengan campur tangannya Belanda, itulah yang kemudian menjadi runtuh. Runtuh dalam artian bahwa kekuasaannya mereka, hak wewenangnya mereka itu sudah banyak dilucuti oleh Belanda. Jadi Belanda yang kemudian mengatur raja-raja ini. Jadi kalau misalnya seorang sultan meninggal, itu nanti akan diangkat lagi sultan baru oleh persetujuan Belanda. Kayak gitu loh. Jadi itu bukti bahwa Belanda sebenarnya tidak hendak menghancurkan kerajaan. Dia hanya ingin menjaga supaya tertib secara politik. Ini kan mirip dengan kondisi Orde Baru gitu ya. Kegiatan ekonomi harus tetap jalan. Jadi politik ini harus ini agak sedikit supaya ada perbandingan gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya di Bali itu kan sebagaimana kita tahu misalnya itu kan salah satu dari pada era 65 gitu, salah satu dari orang-orangnya yang dianggap komunis gitu ya, kayak gitu. Nanti pada masa Orde Baru demi kepentingan ekonomi itu ditertibkan jadi daerah wisata, nggak boleh ada gerakan politik. Belanda juga melakukan hal yang sama, atau Indonesia melakukan hal yang sama kayak gitu ya, sadar atau tidak sadar. Jadi sejarah seperti berulang gitu loh, kayak gitu ya. Jadi abad ke-17 itu seperti itu. Nah, kemudian ketika kontrol terhadap kerajaan ini sudah dipegang penuh oleh Belanda, ada aspek baru yang lahir di Indonesia. Aspek baru itu lahir di sebuah kota namanya Batavia. Batavia itu juga dibangun sama Jan Pieterszoon Koen itu pada 1619, yang kemudian diratakan semua. Itu kan dibakar semua itu, kemudian mereka bikin pemukiman baru namanya Batavia. Disitulah para pegawai Belanda tinggal segala macam kayak gitu ya.
Nah, di Batavia inilah yang nanti akan lahir. Padahal Batavia ini kan hanya titik kecil yang ada di Jawa, bahkan lebih kecil lagi yang ada di Nusantara. Tapi justru dia nanti yang akan membawa banyak perubahan terhadap aspek-aspek politik, sosial, dan budaya ke seluruh Nusantara. Misalnya ya, supaya teman-teman mungkin tidak sabar, apa contohnya? Contohnya nanti kita akan lihat apa namanya, cikal bakal DPR dari mana, itu dari Batavia. Cikal bakal orang yang berpikir tentang bagaimana menerbitkan semua majalah dari Batavia, tentang orang yang berpikir tentang hukum dari Batavia. Jadi Batavia ini harus kita soroti dia. Makanya dia nyebutnya aspek baru dalam kehidupan Indonesia. Kita padahal dia kecil banget tuh, kecil sekali dia, tapi dia justru mau banyak sekali karena di situ pusat kekuasaan Belanda dijalankan, pegawainya di situ orang Eropa paling banyak, walaupun juga ada orang Cina, karena pembangunan Batavia juga besar sumbangan orang Cina, kayak gitu ya. Nah, saya masuk ke abad ke-19 deh supaya cepat gitu, karena banyak sekali aspek-aspek lain yang menarik untuk dibahas. Raffles seperti apa, Daendel seperti apa, itu banyak gitu. Nanti kita diskusikan gitu kan. Kemudian Jepang seperti apa, Inggris seperti apa. Tapi kita masuk ke abad ke-19 gitu ya. Abad ke-19 ini, teman-teman mungkin pernah baca bukunya Pram, Tetralogi Buru itu, Bumi Manusia dan segala macam. Dia menyebut, ada salah satu tokohnya menyebut bahwa abad ke-19 ini disebut sebagai abad modal. Gitu. Abad modal ini, belum ya, itu abad ke-20 ya, sorry saya ini. Abad ke-19 ini sebetulnya disebut sebagai abad peperangan dalam hal gagasan gitu ya. Peperangan antara kaum konservatif dan kaum liberal di Belanda. Gitu. Ya, itu ada hubungannya dengan revolusi Prancis yang terjadi sebelumnya. Gitu ya. Revolusi Prancis yang membawa revolusi borjuis lah, tapi dalam dia akan menghancurkan feodalisme kayak gitu ya. Nah, itu juga ada tuh. Jadi kaum konservatif ini mereka perang gagasan dengan orang-orang liberal di parlemen di Belanda itu. Mereka membicarakan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap penduduk pribumi. Gitu kan? Kayak gitu. Jadi mereka berperang gagasan gitu. Makanya pada abad ke-19 ini melahirkan ini, ada salah satu yang sangat terkenal kebijakan Belanda namanya tanam paksa. Itu ya, kenapa tanam paksa dilakukan atau kultur stelsel istilahnya ya. Kenapa tanam paksa dilakukan gitu? Karena ada beberapa alasan, gitu ya. Yang pertama, sebelumnya tahun 18 yang perang 5 tahun di Ponegoro itu menguras kas uang negara Belanda, sehingga merasa perlu untuk diisi lagi kantongnya, rekeningnya Belanda nih gitu akibat perang. Karena perang di Ponegoro itu selain menghabiskan banyak biaya, tenaga juga. Terus ditambah juga perang yang terjadi di Eropa yang melibatkan Belanda. Jadi perang Eropa menghadapi perang di Belanda, juga di sini juga dia menghadapi perang dengan Diponegoro. Kayak gitu. Sehingga mereka bingung nih, gimana cara kita mengembalikan lagi uang kita itu yang hilang karena perang. Akhirnya itu diamanahkan gubernur jenderal baru namanya Van den Bosch, yang kemudian menawarkan kebijakan tanam paksa. Nah, gitu ya. Singkatnya, tanam paksa ini sebetulnya ini memang susahnya ya, karena saya tidak menjelaskan Raffles gitu ya, karena ini ada tujuannya, ada hubungannya sama kebijakan mereka sebelumnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman nanti bisa mengisi sendiri. Tanam paksa tujuannya selain untuk mengisi kembali kas negara yang kosong, tujuan berikutnya adalah untuk mengembangkan tanaman-tanaman komoditas baru yang sekiranya bisa bersaing di pasar internasional. Jadi misalnya di daerah lain sudah ada rempah-rempah apa, kita jangan gitu. Kita tanam apa gitu. Makanya di sini salah satunya adalah kopi.
yang jadi tanaman andalan kan di Indonesia gitu. Nah, tanaman kopi sendiri sebetulnya diceritakan panjang lebar di sini, tapi kita singkat aja ya bahwa itu memang jadi andalan dari tanam paksa itu. Tanam paksa itu dimulai dari tahun 1830 sampai 70. Itu ya. Nah, yang menarik dari bukunya dia ini ada bagian ketika dia berefleksi sendiri. Dari sekian banyak kebijakan itu dan penulisan-penulisan sejarah Indonesia, satu yang alpa, satu yang kadang nggak hadir dia, yaitu perspektif rakyat. Rakyat itu nggak pernah ditulis di sana. Padahal pada masa kerajaan, mau masa Majapahit, mau Islam sampai kolonial, itu mereka sebetulnya tidak pernah diuntungkan. Gitu. Jadi mereka selalu, jadi gini, pada masa kerajaan rakyat itu merasa terancam karena perang terus-menerus kan. Jadi kan kalau kita nonton di film-film itu ada orang menyerbu sebuah desa, dibakar, kemudian penduduknya lari kemana. Begitulah gambaran kondisi pada masa itu, pada masa kerajaan-kerajaan, karena saling berperang. Rakyat merasa tidak aman. Tapi kolonial Belanda, kembali ke yang tadi ya, kolonial Belanda berhasil menertibkan itu. Indonesia merasa aman gitu. Tapi sama aja, menurut dia kondisinya itu ibaratnya kayak keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Karena rakyat harus membayar mahal dengan kerja-kerja yang dieksploitasi di masa tanam paksa itu. Jadi sama saja pada akhirnya. Walaupun mereka sudah aman dari kondisi perang, tapi tenaga mereka kembali dieksploitasi rakyat ini. Kayak gitu. Nah, itu yang dikritik gitu. Nah, lagi-lagi itu membuktikan perspektif liberalnya si penulis buku ini dalam melihat itu ya, gitu ya. Nah, kita masuk ke abad ke-20. Nah, abad ke-20 ada kaitannya juga dengan abad ke-19 itu. Karena kaum konservatif sama kaum liberal itu saling berdebat, tapi tanam paksa itu bisa kita sebut sebagai simbol kemenangan kaum konservatif. Gitu. Nah, tapi kaum liberal ini terus-menerus mereka mengkritik kebijakan ini dan praktiknya. Kayak gitu. Mereka terus tidak boleh gitu, tidak boleh seperti ini kondisinya. Rakyat itu harus diberikan hak juga. Kayak gitu. Dalam pemerintahan juga mereka, abad ke-20 itulah kemudian abad kemenangan modal. Kaum liberal kemudian berhasil mengkritik itu, dan pada saat yang sama ternyata banyak sekali bukti bahwa tanam paksa ini terjadi banyak penyelewengan dan eksploitasi di mana-mana, pemberontakan di mana-mana, gitu kan, kayak gitu, sehingga akhirnya kaum liberal ini mendapatkan banyak dukungan dari bukti-bukti itu, gitu. Nah, salah satu tuntutan mereka terhadap kritik dan tuntutan mereka dari tanam paksa itu adalah bahwa tanam paksa ini harus dihapus. Sebagai penggantinya adalah kaum swasta itu harus diberikan hak juga untuk mengakses bisnis pertanian, kayak gitu ya. Akhirnya di situ kan liberal kan jadinya ya, kayak biarkan bersaing. Nah, rakyat yang memang dari awal juga sudah dikenalkan sistem pajak, kemudian sistem uang, disuruh menabung, gitu kan, bayar pajak langsung, kayak gitu, ke masyarakat juga diajak bersaing gitu dengan pemodal-pemodal ini. Jadi kondisinya lagi-lagi seperti kondisi Orde Baru gitu. Liberalnya kayak begitu modelnya ya. Tapi yang menarik adalah ada efek lain. Nggak tahu ini dampak positif atau apa gitu. Dari liberalisme ini pada akhirnya juga memberikan ruang kepada pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan sendiri. Kayak gitu. Memang dimulai dari hal yang kecil, misalnya harus di pemerintahan itu harus ada perwakilan rakyat juga. Karena di Indonesia itu bukan cuma orang Eropa yang ada. Di sana ada juga orang Arab, ada juga orang India, ada juga orang Cina, lebih-lebih pribumi. Jadi seharusnya mereka itu punya perwakilan di pemerintah. Makanya untuk pertama kali di abad ke-20 ini dibentuknya nama Volksraad, Dewan Rakyat. Nah, di situ adalah. Tapi pada awal-awal dibentuknya Volksraad, fungsinya itu masih sangat-sangat terbatas. Fungsinya itu hanya untuk memberikan masukan, nasihat.
Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada power gitu, kayak gitu ya. Jadi tapi setidaknya benih-benih dari DPR kita yang sekarang itu sudah ada di sini, gitu. Nah itu kemudian diperbarui, dikritik, gitu kan. Nah kemudian di bagian pemerintahan, struktur pemerintahan mulai masuk nih, apa namanya, rakyat Indonesia udah mulai masuk ke situ. Kemudian terus diperbaharui salah satunya dengan tuntutan kaum liberal apa namanya, radikal di sana untuk seharusnya masyarakat Indonesia itu kursinya lebih banyak daripada orang Eropa karena mereka lebih banyak dari kita. Dan disetujui, walaupun di sini penerapannya nggak seperti itu, tapi setidaknya ada upaya nih, kayak gitu kan, ada upaya. Dan fungsinya juga sudah mulai lebih ini, lebih kalau tadi kan terbatas, sekarang mulai terbuka ininya. Jadi seperti itulah teman-teman dari saya, dan kalau ada yang mau ditambahkan, ada perspektif baru dari teman-teman, saya pikir sini ada teman-teman dari media, ada GMNI mungkin yang mana saya nggak tahu, itu bisa menawarkan perspektifnya sendiri, itu silakan.